Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga kita dikumpulkan di dunia dalam keadaan yang baik dan dimuliakan dalam perkumpulan kelak kita di akhirat insyaallah. Kita bersyukur kita masih diberikan istiqamah melanjutkan kajian kita membahas tentang ensiklopedia adab dan akhlak merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita memahami betul betapa besarnya kedudukan akhlak dalam kehidupan hamba yang beriman, karena sesungguhnya tidak akan pernah ada cermin yang paling pantas untuk memantulkan akidah kecuali akhlak yang baik. Makanya perhatian para salaf kepada akhlak adalah perhatian yang besar, perhatian yang agung. Tidak pernah kita mendapati generasi yang paling lama di dalam belajar akhlak kecuali adalah para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tentunya kita juga mengetahui pula bahwasanya kehidupan akhlak itu merujuk kepada kitabullah dan sunnah. Karena sesungguhnya jangan pernah bicara akhlak merujuk kepada apa yang menjadi tradisi. Karena sesungguhnya akhlak tidak ditetapkan dan tidak dirumuskan berdasarkan kepada tradisi, tetapi sesungguhnya akhlak merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul. Jadi tinjuan akhlak adalah tinjuan sunnah. Jadi bukan tinjuan apa yang menurut kita itu bagian dari akhlak. Karena contohnya ada banyak hal yang kita sangka itu adalah akhlak, padahal itu ternyata tidak datang dari akhlak yang ada di dalam sunnah. Contoh, orang-orang di sekitar kita terkadang menunjukkan akhlak kepada orang tua dengan mencuci kakinya dan meminum air cuci bekas cucian kaki orang tuanya. Ini termasuk di antara perkara yang disepakati oleh masyarakat bagian dari akhlak, tapi ternyata tidak merupakan akhlak yang merujuk kepada Nabi dan tidak merujuk kepada para sahabat. Inilah pentingnya akhlak itu berdasarkan kepada tuntunan wahyu dan tuntunan sunnah. Sekarang mari kita buka pada halaman 372. Halaman 372. Adab di kamar mandi. Sudah? Sebelum kita membahas tentang masalah ini secara terperinci, kita harus mengerti bahwasanya bab toharoh itu bukan bab yang kecil, tetapi bab toharoh adalah bab yang besar. Karena di dalam bab toharoh, sesungguhnya anak tangga yang menjadikan kita dicintai oleh Allah, yaitu adalah ketika kita senantiasa suci di dalam toharoh yang disyariatkan oleh Allah. Jangan pernah meremehkan sunnah walaupun itu toharoh. Karena barang siapa orang yang menggampangkan diri untuk meremehkan sunnah, maka dia tidak akan pernah mampu meraih ridhanya Allah ketika dia senantiasa meremehkan sunnah. Dan jangan anggap remeh toharoh, karena toharoh itu syariat dari Allah dan toharoh merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya masalah sunnah dalam toharoh, sampai Allah pun perintahkan Nabi Musa untuk melepaskan sandalnya sebelum Allah turunkan kepadanya kitab Taurat. Ini menjelaskan adab bersih dan taharah itu penting. Sampai Allah saja perintahkan Nabi Musa untuk melepaskan sandalnya sebelum Allah turunkan kitab Taurat. Sebagaimana pentingnya masalah taharah, sampai-sampai kita sebagai hambanya Allah itu dibedakan oleh Allah antara hamba yang bersuci dengan hamba yang tidak bersuci. Sebagaimana keterangan dari Amr bin As radhiyallahu anhu di dalam satu riwayat yang dinukil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, diterangkan hamba yang tidur dalam keadaan suci dan hamba yang tidur tidak dalam keadaan suci, ketika mereka tidur, mereka dicabut ruhnya oleh Allah. Kemudian mereka diperintahkan untuk sujud. Ada ruh yang mana ketika dia sujud, ruhnya paling dekat dengan Allah, dan ada ruh yang sujudnya paling jauh dari Allah. Siapa pemilik ruh yang paling dekat sujudnya dengan Allah? Yaitu adalah pemilik ruh yang mana mereka jasadnya berwudu sebelum tidur. Dan ada pun ruh yang paling jauh sujudnya dari arasnya Allah itu siapa? Yaitu adalah pemilik ruh yang jasadnya tidak berwudu sebelum tidur. Bayangkan,
Sampai ketika kita tidak sadar dalam keadaan tidur, Allah bedakan antara hamba yang suci dengan hamba yang tidak suci. Ketika mereka tidur, dibedakan mana yang suci dan mana yang tidak suci. Karena cintanya Allah kepada Thaharah bukan cinta yang kecil tetapi cinta yang besar. Sebagaimana kita mendapati sahabat Ansar. Sahabat Ansar, Masya Allah, diberikan oleh Allah keutamaan yang besar. Bukan hanya karena semata-mata mereka adalah sahabat yang berkorban kepada Nabi di dalam membela Rasulullah, tetapi sahabat Ansar menjadi sahabat yang dicintai oleh Nabi dan oleh Allah. Salah satunya karena mereka sempurna di dalam mereka bersuci. Perhatikan keterangan dari Rasulullah dalam satu riwayat dari Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarul ansari, innallaha akhbarani bi annallaha yuhibbukum fi tuhurikum fama tahurukum." Qalu natawadda'u lis-shalah wa naghtasilu minal janabah wa nastanji bil ma'i. Wa qala fadaka fa'alaikumuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabat Ansar, "Wahai sahabat Ansar, Allah itu baru saja memberitahukan kepada diriku bahwasanya Allah telah cinta kepada kalian di dalam kalian bersuci. Apa yang kalian lakukan di dalam bersuci sampai Allah itu mencintai kalian?" Sahabat Ansar kemudian menjawab, "Kami menyempurnakan wudu, kami menyempurnakan mandi janabah, dan kami ketika beristinja, kami beristinja menggunakan air ya Rasulullah." Nabi lalu menjawab, "Fadaka fa'alaikumuhu." Itu loh yang menjadikan kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita memahami, Masya Allah, bahwasanya Thaharah bukan masalah yang kecil, tetapi dia masalah yang besar dalam kehidupan kita menjadi hamba yang dimuliakan dengan syariatnya Allah. Tentunya juga kita paham sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan karena semata-mata adanya, bukan karena beliau budak yang pertama masuk Islam, tapi sahabat Bilal dimasukkan oleh Allah ke dalam surga disebabkan sahabat Bilal setiap beliau berhadas, maka kemudian beliau bersuci lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Sampai akhirnya Rasulullah berkata kepada Bilal, "Sami'tu tufana alaika bil jannah." Bilal, aku mendengar suara derap terompahmu di surga. Masya Allah. Ternyata sahabat Bilal ketika ditanya tidak menjelaskan amalan apa yang sering dilakukan sampai Nabi mampu mendengar suara derap sandalnya. Kecuali tidaklah saya melewati siang dan malam ketika saya berhadas lalu mengambil air wudhu lalu kemudian saya berwudhu melaksanakan itu dengan sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah membenarkan bahwasanya perkara itu ketika sahabat Bilal senang ketika bersuci menjadikan sahabat Bilal dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itulah masalah besar di dalam Thaharah. Makanya di dalam masalah Thaharah kita juga mengetahui betapa cintanya Allah kepada Thaharah. Sampai-sampai ketika ibu akan meninggal dunia atau ketika ibu meninggal dunia akan dibawa ke liang lahat. Padahal kita sepakat ya, liang lahat itu kotor. Liang lahat itu penuh dengan tanah liat. Liang lahat itu identik dengan tanah. Tapi Masya Allah, walaupun kita akan bersentuhan dengan tanah liat dan tanah kotor ketika dibawa ke kuburan, Allah perintahkan kita yang hidup untuk memandikan jenazah. Padahal jenazahnya mau dibawa kemana? Ke liang lahat. Sampai dalam urusan ketika jenazah dibawa ke liang lahat saja diperintahkan bagi yang hidup untuk memandikannya, supaya menunjukkan kepada kita tentang satu faedah, Rabb yang kita sembah adalah Rabb yang senang dengan Thaharah. Makanya orang yang senantiasa dalam keadaan suci itu lebih baik daripada orang yang tidak dalam keadaan suci. Semakin kita bersuci semakin sering, semakin ibu berhadas kemudian ibu bersuci, maka semakin pula besar dan ridhonya Allah kepada orang yang senantiasa berwudu setiap waktunya ketika dia berhadas. Sampai-sampai Allah itu tidak terlalu suka kepada orang yang junub, kecuali ketika orang yang junub itu segera dia itu mandi ataupun segera untuk wudu. Makanya kalau ada orang yang berhubungan suami istri, setelah mereka menyelesaikan hubungan suami istri, yang paling afdal segera mandi. Kalau tidak mampu langsung mandi, berwudu, paginya baru mandi kalau dilakukan di waktu malam. Tetapi yang makruh adalah, yang haram adalah, yang berdosa adalah orang yang habis bercampur, tetapi setelah itu dia tidak mandi, tidak pula berwudu untuk mengakhirkan mandinya. Maka Masya Allah, karena Allah tidak suka
seorang hamba itu lama-lama memiliki najis sampai lama-lama pula dia dalam keadaan hadas. Makanya Masya Allah kan perintahnya Nabi Musa ketika beliau di Bukit Tursina, apa yang dikatakan oleh Allah? Fakhla, lepaskan itu sandalmu itu. Ini menunjukkan adabnya, bahwasanya Allah ketika sebelum turunkan kepada Nabi Musa atau roh, Allah itu menerangkan tentang adab bagaimana kita menjaga diri dari segala macam najis. Kita buka dalam Quran. Surat Toha dibuka. Ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Surat Toha yang ke-12. Sudah? Yang keras, Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Terus? Ya. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa berada pada lembah yang tua, yaitu lembah yang disucikan oleh Allah, perintahkan, lihat perintahnya. Allah berfirman di sini, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika." Inni ana rabbuka. Inni ana rabbuka. Fakhla'na 'alaika. Ya kan? Innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya aku ini Rabbmu. Allah menjelaskan tentang zatnya, bahwasanya beliau adalah Rabbnya Musa dan Rabbnya kaum mukminin. Fakhla'na 'alaika, yang unik adalah Allah perintahkan apa? Fakhla'na 'alaika. Apa fakhla'na 'alaika? Lepaskan kedua sandalmu. Seakan-akan Allah itu ingin menerangkan kepada kita bahwasanya sebelum Allah turunkan kitab Taurat kepada Musa, Allah perintahkan Nabi Musa itu untuk belajar adab dulu. Kamu pelajari akhlak dulu. Akhlaknya itu apa? Ternyata akhlaknya adalah melepaskan sandal, di mana ada kemungkinan sandal itu kena najis. Berarti masalah besar atau nggak besar? Besar. Sampai Allah perintahkan lepaskan dulu sandalmu itu. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bab taharah itu bukan bab yang kecil, tetapi merupakan bab yang besar dalam kehidupan seorang hamba. Ya. Lanjutkan ayat yang ke-13 umum. Ya, teruskan ayat yang ke-14. Ya. Sudah. Maka fastami' lima yuha. Di ayat yang berikutnya ada sebuah kata fastami' lima yuha. Dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Musa. Berarti kalau diwahyukan kepada Nabi Musa berarti apa? Taurat. Ya. Jadi sebelum Allah itu menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah perintahkan dulu Nabi Musa untuk melepaskan kedua sandalnya. Jadi Masya Allah, inilah besarnya tentang masalah toharoh yang pertama, dan juga menerangkan tentang pentingnya, tentang akhlak. Sampai-sampai Allah ketika menurunkan kalamnya dalam kitab Taurat, Allah perintahkan supaya Nabi Musa berakhlak ketika datang ke sebuah tempat yang disucikan dengan melepaskan sandal. Ya. Jadi Masya Allah, jangan diremehkan masalah toharoh, karena sesungguhnya toharoh tidak pernah menjadi masalah yang kecil, tetapi dia menjadi masalah yang besar dalam kehidupan seorang hamba ketika dia beriman kepada Rabb-nya. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul, berarti segala urusan yang termasuk dalam taharah itu menjadi bab yang penting. Ya, mengetahui macam-macam najis penting, bagaimana tayamum yang benar penting, bagaimana wudhu yang benar penting, bagaimana kita melaksanakan mandi janabah penting, sama pula bagaimana sikap kita kalau di kamar mandi pun kita harus mengerti supaya kita paham dan supaya kita tahu. Sekarang mari kita bahas bagaimana adabnya ketika di kamar mandi. Bahwasanya di kamar mandi ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin ketika mereka itu di kamar mandi. Yang pertama, niatnya adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat. Karena banyak kemaksiatan yang bisa dilakukan di kamar mandi.
Seperti istimna, melakukan onani dan melakukan masturbasi, itu termasuk dosa. Jadi masuknya seseorang manusia ke kamar mandi semata-mata adalah niatnya karena Allah untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, membersihkan dirinya dan menyucikan dirinya. Ya, ini penting karena kamar mandi juga menjadi tempat kemaksiatan. Bisa jadi menjadi tempat kemaksiatan karena sesungguhnya ini menjadi tempat kemaksiatan bagi orang yang tidak mengerti tentang hakikat agamanya. Perhatikan anak-anak kita kalau sudah mulai beranjak dewasa, karena sesungguhnya tempat yang tersembunyi di mana tidak banyak mata melihat itu kamar mandi. Dan banyak orang yang masuk kamar mandi justru melakukan kemaksiatan di dalam kamar mandi yang dia masuki. Jadi masuknya kita di kamar mandi semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menyucikan diri kita karena kita mengerti Rabb yang kita sembah adalah Rabb yang mencintai kesucian dan kebersihan. Yang kedua, yaitu adalah membaca tasmiyah. Membaca tasmiyah itu apa? Menyebutkan nama Allah. Kenapa menyebutkan nama Allah? Itu adalah merupakan hal yang penting karena sesungguhnya setiap kegiatan, setiap perkataan yang dimulai dengan ucapan bismillah, maka itu lebih barokah di hadapan Allah daripada tidak menyebut nama Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika beliau menerangkan tentang faedah basmalah, maka beliau menyebutkan salah satu faedah basmalah itu adalah bagaimana faedah basmalah itu memberikan kebaikan kepada orang yang mengucapkan. Dan kita memang betul-betul disunahkan membaca basmalah dalam setiap gerakan kita. Duduk, baca bismillah. Bangkit, baca bismillah. Sampai-sampai ketika urusan di waktu malam pun identik dengan membaca basmalah. Apa urusan malam yang identik dengan basmalah? Nutup pintu, baca basmalah. Matikan lampu, baca basmalah. Sampai-sampai ketika kita menutup perabotan supaya tidak dimanfaatkan setan pun membaca basmalah. Karena sesungguhnya segala sesuatu disunahkan untuk membaca basmalah. Buka gagang pintu mobil membaca basmalah, membuka buku tasnya untuk kita ambil ketika kita merasa berat untuk mengambil buku itu membaca basmalah. Maka sama pula disunahkan bagi kita untuk membaca basmalah, baik ketika kita di kamar mandi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukum al-khala ayyaqula bismillah." Pelindung pandangan jin terhadap Bani Adam apabila Bani Adam itu masuk ke dalam kamar mandi dengan ucapan bismillah. Jadi barang siapa yang mereka mengucapkan bismillah, maka itu menjadi tabir setan dan jin tidak mampu melihat kepada seluruh badan kita yang terbuka ketika tidak ada satu kain pun yang menempel pada tubuh kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda satru. Satru itu apa? Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Perhatikan di sini. Sampai-sampai kemudian Rasulullah mengatakan sater. Sater itu apa sih? Penghalang, pelindung. Penghalang yang terjadi antara mata manusia, matanya jin. Berarti jin itu punya mata. Jadi yang punya penglihatan bukan hanya manusia. Mana yang menerangkan dalilnya bahwasanya jin itu punya mata? Nih Rasulullah mengatakan satru ma baina a'yunil jinni. Mata-matanya jin. Jadi jin itu suka ngintip, suka memperhatikan aurat manusia. Jadi suka memperhatikan aurat manusia. Maka kemudian dikatakan penghalang antara mata jin dan auratnya Bani Adam ketika masuk ke kamar mandi, dadakhala al-khala ayyaqula bismillah, yaitu adalah ketika mengucapkan bismillah. Jadi ketika seorang hamba dia memasuki kamar mandi lalu mengucapkan bismillah, maka disitulah matanya jin tidak mampu melihat kepada apa yang dibuka oleh Bani Adam ketika Bani Adam di dalam kamar mandi. Jadi satar. Satar itu penghalang. Siapa sih yang ridho apabila keadaan tubuhnya dan jasadnya dilihat oleh bangsa jin? Kalau kemudian kita memikirkan hadis ini secara lebih mendalam dan jeli, maka kita pasti akan menjawab, kita tidak ridho apabila jasad kita dilihat oleh jin.
Makanya kalau kamu mendapati bahwasanya dirimu tidak ridho apabila kehormatan dirimu ketika tidak ada satu helai benang pun yang menempel pada tubuhmu dilihat oleh jin, maka tolong ucapkanlah bismillah ketika masuk kamar mandi, karena dengan itu maka setan tidak akan mampu melihat apa yang kamu lepaskan. Jadi ketika kita melepaskan baju kita membaca bismillah, setan tidak akan mampu melihat. Tapi kalau setan manusia masih bisa melihat, setan manusia masih bisa melihat. Tapi kalau setan dari kalangan jin masih bisa, setan dari kalangan jin maka dia tidak mampu melihat. Apakah kemudian setan jin itu banyak di kamar mandi atau tidak? Banyak. Nanti kita kemudian di sini juga diterangkan dalam kitab yang lainnya. Perhatikan ketika kita itu masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi itu apa sih? Ketika kita masuk kamar mandi, tentunya sudah sering saya sampaikan berkali-kali, kita membaca Allahumma inni a'udzu minal khubusi wal khaba'is. Al khubus itu apa? Setan dari kalangan laki-laki. Wal khaba'is, setan dari kalangan perempuan. Kenapa disebutkan dalam bentuk yang sangat detail? Enggak disebutkan kata setan aja, yaitu adalah aku berlindung dari setan saja. Karena apa? Disebutkan secara detail oleh Nabi al khubus wal khaba'is, karena memang banyaknya setan jantan dan setan betina itu ngumpul di kamar mandi. Ini kisah nyata umum. Dulu ketika ada salah satu teman anak yang diruqyah, di dalam tubuhnya itu sampai ribuan jin. Ketika diruqyah, ditanya, teman-temanmu di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi yang mana? Disebutkanlah nama salah satu kamar mandi di pondok, karena di pondok itu kamar mandi punya nama. Ada Hittin, ada yang lain, ada Qadisiyah, itu nama-nama kamar mandi. Ketika dia menyebutkan nama salah satu kamar mandi, Masya Allah, langsung kamar mandi itu sepi, tidak ada yang pakai. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan, ya di mana-mana pasti ada. Maka ketika kita sudah diperkenalkan oleh Nabi bahwasanya setiap kamar mandi ada setan jantan dan setan betina, maka kita disunahkan untuk membaca bismillah supaya menjadi penghalang, satar. Jadi dia pakaian kita, bismillah itu memberikan pakaian kepada kita, supaya kemudian setan itu tidak mampu melihat kita. Makanya Masya Allah ya, dalam beberapa kondisi setan manusia itu lebih berbahaya daripada setan jin. Kalau setan jin itu dibacain ayat kursi, pergi. Kalau kemudian setan jin itu kemudian kita bacakan bismillah, tidak mampu melihat. Tapi kalau setannya manusia, Masya Allah, walaupun di kamar mandi baca bismillah, kalau kemudian niatnya manusia, setan itu untuk ngintip, dibacain ayat kursi, senyum. Itu kalau setan dari kalangan manusia. Jadi inilah yang menunjukkan bahwasanya satar ketika masuk kamar mandi adalah ucapkanlah bismillah. Tapi tidak usah kemudian ngecek setannya ya. Masuk kamar mandi bismillah, tidak bisa ngelihat kan? Ada teman saya, udah saya ceritain belum? Baru belajar ruqyah sekali di pondok, Masya Allah. Bukan kok teman saya sih, adik kelas saya jauh. Setelah itu ke tempat-tempat keramat nantangin dia. Setan, keluar kalian, aku tantang kalian dengan imanku kepada Allah. Nggak usah gitu. Akhirnya betul-betul dikejar sama setan dia. Akhirnya kemudian harus diruqyah beliau itu. Ini kisah nyata. Makanya kalau kita menghadapi setan nggak perlu nantang. Nabi pernah nantang setan nggak? Nggak pernah. Tapi kita menghadapi setan dengan keyakinan bahwasanya kita dijaga oleh Allah, yakin, wajib. Tapi nantang setan itu nggak ada. Maka kemudian yang ketiga, yaitu masuk dengan kaki kiri, ya. Karena sesungguhnya makan kaki kiri, kemudian kaki kiri, karena mirip dengan WC. Karena sama ini ya, masuk dengan kaki, artinya sesuatu yang buruk selalu simbolnya adalah simbol dengan kaki kiri ataupun tangan kiri. Kemudian yang keempat, tidak telanjang dan tidak menunjukkan aurat kepada orang lain, yaitu apabila dia berada di tempat pemandian umum, ya. Maka apabila dia berada di dalam tempat yang tertutup, maka sesungguhnya diperbolehkan bagi dia untuk tidak mengenakan selembar pakaian pun. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, al-fakhidu auratun, sesungguhnya paha itu adalah aurat. Ini berarti kemudian bicara tentang auratnya laki-laki. Kalau bicara auratnya perempuan, sepakat auratnya perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali adalah telapak tangan dan wajah. Para ulama cuma berbeda pendapat, apakah wajah itu wajib termasuk aurat ataukah sunnah, itu saja. Tapi mereka sepakat seluruh tubuhnya wanita itu adalah aurat. Laki-laki yang termasuk aurat itu apa? Ma baina surrah wa rubbah, apa yang ada di antara
pusar sampai lutut. Apa yang ada di antara pusar sampai lutut maka itu termasuk aurat. Makanya Nabi sampai kemudian mengatakan ghutta fakhidaka fa innaha minal aurat. Tutup itu kemudian auratmu. Sesungguhnya tutup itu pahamu, sesungguhnya itu merupakan bagian dari aurat. Ya. Rasulullah pun kemudian memerintahkan untuk menutup diri ketika memasuki kamar mandi seraya bersabda ittaqu baitan yuqalu lahul hammam faman dakhala minkum falyastatir. Maka Rasulullah berkata, hindarilah rumah yang disebut dengan pemandian umum. Siapa yang masuk ke dalamnya adalah yang menutup aurat. Artinya kalau di tempat umum pun walaupun itu tempat pemandian, tidak boleh bagi kita memperlihatkan aurat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata pula, ihfadu aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu dan budak wanita yang kamu miliki. Ini berarti menunjukkan kepada kita diperbolehkan memperlihatkan aurat kepada istri kita dan kepada budak-budak kita. Jadi kita harus paham, teman. Budak itu apabila nanti terjadi kembali dengan izin Allah, karena akan terjadi kembali peperangan, maka budak itu apabila dimiliki oleh majikannya maka boleh dicampuri oleh majikannya. Boleh dicampuri majikannya. Kok gitu Ustaz? Syariatnya begitu. Jawabannya ada di mana? Nah, paling perhatikan jawabannya. Surat Al-Anbiya 23. Surat Al-Anbiya 23. Sudah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya atas apa yang Allah lakukan, tetapi sesungguhnya kalianlah yang ditanya tentang apa yang kalian kerjakan. Ini jawaban. Kenapa sih budak itu kok boleh dicampuri Ustaz? Ya itulah ketetapan yang datang dari Allah. Dan itulah cara Allah untuk membebaskan perbudakan. Karena apabila ada budak yang dicampuri oleh tuannya dan majikannya sampai punya anak, maka sesungguhnya anak itu menjadi merdeka dan dia pun menjadi merdeka. Jadi disinilah cara Allah untuk kemudian menghanguskan dan menghapuskan perbudakan di dalam Islam. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya setiap laki-laki mereka pun harus memperhatikan aurat mereka. Ketika bicara kata hammam, maka artinya hammam itu pemandian umum. Jadi ini pula yang menjadikan kita bahwasanya setiap laki-laki seorang ayah ketika mereka masuk kamar mandi tidak boleh dalam keadaan telanjang. Mereka harus betul-betul dalam keadaan berpakaian sebagaimana normalnya, lalu kemudian masuk ke kamar mandi dalam keadaan membuka pakaian itu ketika di dalam kamar mandi. Jangan ketika sebelum masuk kamar mandi sudah terbuka. Karena walaupun anak, kita tetap tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan sebagian aurat yang sensitif walaupun itu kepada anak kita. Kita buka di dalam surat An-Nur. Sudah? Kita buka surat An-Nur. Iya. Ayat yang ke-58. Jadi disitulah kita mengetahui bahwasanya dalam ayat yang ke-58 dalam surat An-Nur menerangkan bahkan sampai anak-anak kita pun dan keturunan kita pun tidak bisa memasuki kamar kita secara bebas karena untuk menjaga aurat orang tuanya. Jadi tolong diperhatikan untuk para suaminya, ibu sampaikan kepada para suami ibu tidak boleh bagi mereka untuk membuka seluruh pakaiannya di depan anak. Bahkan kemudian kalaupun mereka memandikan anak, mereka pun diperintahkan untuk mengenakan sebagian pakaian ketika memandikan anak mereka. Karena ini merupakan bagian dari syariat Allah untuk menjaga kehormatan seseorang ketika mereka tidak gampang menanggalkan pakaian mereka. Karena termasuk di antara perkara yang hilang kehormatannya adalah ketika orang begitu gampang menanggalkan pakaian. Masya Allah, syariat Allah itu memang sempurna. Kalau kita melihat ada orang yang telanjang, itu pasti kehormatannya di mata kita itu hilang dibandingkan dengan seseorang yang mereka tetap menutupi auratnya. Makanya kita melihat banyak kejadian kan, para wanita yang tidak menutup auratnya itu dilecehkan oleh banyak setiap laki-laki yang mendapati mereka di pinggir jalan. Berbeda dengan para wanita yang mereka tidak menanggalkan pakaiannya untuk menutupi auratnya, maka perlakuan manusia itu lebih hormat kepada mereka. Inilah yang menjadikan kita memperhatikan masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga, bagaimana ketika memasuki tempat pemandian harus mengenakan pakaian. Jadi setiap anak laki-laki ibu apabila mereka mandi, maka upayakan mereka ketika mandi di kolam renang supaya mereka tetap menutupi auratnya. Dan auratnya bagi laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Ya, karena paha itu termasuk di antara aurat. Jadi kalau misalkan ada kejadian di sekolahan, ada program di sekolahan untuk renang, sampai karena celananya sampai ke lutut. Karena itu
itu termasuk aurat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang terlihat pahanya ditutup paha itu dengan kain, menunjukkan keutamaan paha, menunjukkan keutamaan aurat itu berlaku pula untuk laki-laki. Masyarakat kita menganggap bahwasanya aurat hanya berlaku untuk wanita. Salah, tetapi aurat itu berlaku pula kepada laki-laki. Mereka ketika goes, ketika sepeda, ketika melakukan kegiatan badminton, ini biasanya badminton yang pakai pendek-pendek banget. Maka sesungguhnya sampaikan silakan badminton, silakan melakukan sepeda, tapi harus perhatikan auratnya. Dan auratnya adalah antara pusar dengan lutut. Kalau tidak pakai baju, Ustaz, tidak apa-apa kan? Ya tidak apa-apa sebenarnya. Ya cuma apa pantas kemana-mana tidak pakai baju. Walaupun kemudian auratnya hanyalah antara lutut sampai pusar. Ya, Allah a'lam bishawab. Yang kelima yang kita harus pahami adalah larangan untuk wanita untuk mandi di tempat-tempat umum, karena sesungguhnya ini berlaku secara umum. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya hal semacam ini akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Rasulullah SAW sampai bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama bighairi izarin." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia tidak memasuki pemandian kecuali harus dengan pakai kain. Maka jangan sampai dia kemudian, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia membawa istrinya ke tempat pemandian umum. Jadi laki-laki yang dia tidak membawa istrinya ke pemandian umum berarti laki-laki yang saleh yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak duduk di hidangan yang di atasnya ada khamar. Jadi di sini Rasulullah sampai menyandingkan orang yang mereka itu apabila di kamar pemandian umum itu disandingkan dengan orang yang mampu meninggalkan khamar. Jadi keutamaan bahwasanya wanita tidak diperkenankan mereka mandi di tempat pemandian umum, apalagi pantai. Pemandian umum yang di dalamnya ada tembok saja tidak diperkenankan. Bahkan Rasulullah menisbahkan indikator keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan wanita yang meninggalkan mandi di tempat pemandian umum. Apalagi di pantai, jelas pantai itu merupakan mafsadah. Terlebih lagi ketika campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Cari-cari pantai itu yang sepi ataupun di waktu malam ketika orang pulang gitu, baru ke pantai. Tapi ketika memang ramai, memang semacam itu. Memang semacam itu perintahnya. Mau apa? Kita memang budaknya Allah kayak ngikutin syariat Allah kan. Maka jelas di sini dikatakan, sebagaimana sejumlah wanita dari Syam itu datang menemui Aisyah. Dia kemudian berkata, apakah kalian termasuk orang yang memasuki tempat pemandian umum? Maka kemudian Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang wanita yang meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali ia telah merobek tirai antara dirinya dengan robnya. Artinya apa? Kalau ada orang sampai ke tempat pemandian umum, kemudian dia meletakkan pakaiannya, maka Allah merobek tirainya. Kalau dia sampai meletakkan pakaian yang membuka auratnya bukan di rumah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika saat itu, Aisyah ketika menyampaikan itu untuk menanyakan kepada penduduk Syam, apakah kalian termasuk wanita yang suka mandi-mandi di tempat umum? Maka siapapun wanita yang membuka auratnya, membuka sebagian pakaiannya, meletakkan di selain rumah suaminya, maka Allah akan merobek pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya para wanita mereka pun tidak diperkenankan untuk mandi di tempat pemandian umum. Maka Rasulullah SAW mengharamkan betul tempat pemandian umum untuk kaum wanita. Al-hammamu haramun ala nisa ummati. Sesungguhnya pemandian umum diharamkan untuk perempuan di antara umatku. Ya. Sekarang kemudian bagaimana kalau tempat itu khusus untuk kaum wanita? Ya. Maka berlaku pula atas tempat-tempat pemandian tersebut kolam renang, tempat berkumpulnya kaum wanita yang mengenakan pakaian renang yang pendek dan tipis untuk melakukan latihan renang. Ada pula yang memakai pakaian rapat yang melekat dengan tubuh mereka yang basah hingga tersingkap aurat mereka. Kadang-kadang ada di antara mereka yang mampu melihat aurat dari wanita yang lainnya dan merasakan kenikmatan. Dan ada pula yang menyebutkan sifat wanita itu kepada suaminya sehingga menimbulkan fitnah. Ada pula yang kemudian mengajak kepada kerusakan, menghubung-hubungkan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Maka hal semacam ini tidak pantas selama-lamanya seorang wanita muslimah melakukan perbuatan itu, walaupun Quran Aram itu hanya untuk kaum wanita. Jadi kalau beliau sampai memakruhkan walaupun pemandian itu hanya untuk wanita pun
beliau memakruhkan. Karena apa? Maka di situ nanti akan terlihat sebagian auratnya wanita, di mana bisa menjadi sebab kerusakan. Sang istri bisa menceritakan ke suaminya tentang temannya, ternyata fisiknya bagus ya, dia kurus. Sebenarnya tidak boleh cerita kayak gitu. Sampai masalah kurus pun tidak boleh ceritakan. Ternyata dia sekarang kurusan loh, Pak. Oh gitu ya? Iya, kurusan sekarang dia. Tidak boleh cerita itu. Cerita fisik wanita lain kepada suami itu tidak diperbolehkan. Maka sama pula yang di sini beliau juga mengharamkan apabila tempat pemandian itu adalah tempat pemandian untuk umum wanita. Makanya kemudian yang ini adalah tempat pemandian itu apa ya, untuk keluarga. Berarti untuk keluarga boleh. Boleh nggak kalau kemudian keluarga membangun itu untuk di rumahnya hanya untuk keluarganya saja? Boleh. Tapi kalau kemudian bercampur, lalu kemudian mentang-mentang di situ adalah untuk pemandian wanita, lalu memakai cuma bikini saja, itu tetap tidak diperkenankan. Kecuali kalau kemudian kita memiliki kolam renang sendiri di dalam rumah, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang memakai di tempat itu, maka diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ketika di tempat pemandian, yaitu adalah tidak buang air di tempat pemandian. Artinya di kolam renang jangan kencing, anget jadinya kolam renangnya. Maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian kencing di tempat pemandian umum, karena sesungguhnya nanti akan bercampur. Ini biasanya dilakukan orang yang paling malas keluar dari kamar mandi, akhirnya kencing di dalam. Walaupun sebenarnya tidak terkena najis kan, walaupun airnya sudah mencapai batasan lebih dari batasan standar. Kemudian yang ketujuh, yaitu tidak berlama-lama di kolam renang ataupun di tempat kamar mandi. Cukup sebentar menyelesaikan keperluannya kemudian keluar. Tidak ada sunahnya berada yang lama di dalam kamar mandi. Tidak sunah itu. Makanya cukup menyelesaikan hajat kemudian keluar. Dan yang terakhir, keluar dengan menggunakan dan mendahulukan kaki kanan. Barakallahu fikum. Inilah yang kita sampaikan singkat karena menceritakan tentang masalah kamar mandi, bagaimana batasannya, dan supaya kita mengerti al-hammam disebut kamar mandi dan al-hammam disebut pula dengan tempat pemandian umum. Semoga Allah merahmati apa yang kita pelajari dari akhlak yang benar, supaya akhlak kita bersumber kepada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.